Apakah ada tahapan selanjutnya setelah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah perjalanan spiritual seseorang itu selesai setelah bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala? Menurut aku belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun L Asfihani. Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Gus, mohon izin saya bertanya. Ketika saya mengamalkan zikir, apalagi zikir nafas, dayanya selalu bermacam-macam. Tapi saya tidak mau terlena dengan dayanya. Tetap fokus sadar Allah pada nafas yang masuk dan keluar saja. Sensasi-sensasi atau bisikan-bisikan tidak pernah saya hiraukan, pada akhirnya hilang sendiri. Kalau kita tetap menegakkan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kita break sebentar karena hal ini sangat penting sekali untuk diurai. Seharusnya kita bisa termotivasi dengan pengalaman-pengalaman seperti ini. Bahwa di dalam melaksanakan zikir seharusnya seperti ini, memegang teguh niat. Jadi semua pengalaman yang terlihat di kedalaman zikir kita, mulai dari berbagai macam sensasi-sensasi zikir yang terasa, bisikan-bisikan gaib, halusinasi, lintasan-lintasan cahaya yang mulai dari yang gelap sampai yang sangat terang dengan warna-warna cahayanya dan lain sebagainya. Menurut saya kita tidak perlu untuk menghiraukan itu semua, apapun itu, karena tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekali kita terhenti pada tampilan-tampilan zikir kita, maka terhentilah pula perjalanan spiritual kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan berusaha untuk mengulang lagi dengan zikir-zikir lain, dan jika itu berulang terus, maka kita akan mengulang terus. Oleh karena itulah sebabnya kita harus mampu memegang teguh niat awal kita di dalam berzikir untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terhenti pada sebuah tampilan, penampakan ataupun yang lain. Ini artinya kita menegakkan tauhid di dalam zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Dan daya pada zikir-zikir nafas itu juga terbawa pada semua zikir-zikir jahar setelah sholat fardu, seperti zikir la ilaha illallah. Ini dayanya kencang sekali pada zikir la ilaha illallah tersebut, yang pada akhirnya hilanglah sesebutan, tak bersuara, berdiam diri, dan saya merasakan tetap berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa berinteraksi dengan bahasa rasa dalam keadaan kosong atau suwung tersebut. Ketika berhadap-hadapan, doa saya hanyalah minta diberikan keistiqomahan di dalam berzikir dan menjadi orang yang lebih bertawakal dan berihsan saja. Tidak ada keduniawian lagi ketika berada dalam alam suwung ini, dan ini teraplikasi dalam kehidupan saya sehari-hari. Memandang segala sesuatu itu hambar, mencapai puncak ketenangan hidup, tidak ada rasa marah, sedih, kecewa, galau, menjadi orang sabar daripada sebelum-sebelumnya. Nah, pertanyaan saya, di dalam berspiritual, ketika sudah berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala tersebut, adakah tahapan yang lebih tinggi lagi di atasnya, Gus? Karena yang saya pahami, namanya perjalanan itu tiada kata yang namanya sampai. Terus apalagi yang harus saya lakukan? Itu setiap kali mengamalkan zikir la ilaha illallah, saya selalu wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dari zikir-zikir nafas yang saya amalkan. Terima kasih banyak sebelumnya Gus atas jawaban dan pencerahan-pencerahannya. Mudah-mudahan jenengan diberikan nikmat sehat selalu dan diberikan keberkahan di dalam hidup. Amin ya robbal alamin. Amin. Apakah ada tahapan selanjutnya setelah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Tahapan selanjutnya menurut aku pasti ada. Para sahabat semua, ini sama halnya dengan orang yang sudah bermakrifat. Apakah perjalanan spiritual seseorang itu selesai setelah bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala?
Menurut aku belum. Bermakrifat adalah mengenal Allah, mengenal zatnya. Maka bermakrifat adalah awal manusia melakukan perjalanan untuk mengetahui rahasia-rahasianya, rahasia-rahasia diri, rahasia-rahasia Allah SWT, rahasia-rahasia alam semesta. Sampai di tahap ini adalah seseorang akan sama dengan tingkatan wali Allah. Maka sebagai wali Allah, manusia harus melepaskan segala kemelekatan diri dari segalanya. Manusia mulai mencapai kesadaran tertinggi bahwa dirinya adalah hanya sebuah wadah, media, atau bisa juga dikatakan hanya sebuah wayang. Jadi terserah sang dalang mau ngapain kepada kita. Akan tetapi ini berhubungan erat dengan takdir seseorang. Jika seseorang tersebut ditakdirkan sebagai wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penyebar kebaikan dan kebenaran, maka itu pun harus dilakukan. Tidak ada lagi dirinya, yang ada adalah kebaikan dan kebenaran yang akan terus menyebar luas ke seluruh alam semesta. Dan jika seseorang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wali yang tersembunyi, maka dia pun akan selalu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada yang mengetahuinya. Kerahasiaan ini sama seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga rahasianya dari orang-orang yang tidak dikehendakinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Secara umum, ini adalah perintah untuk Nabi Muhammad SAW pada masanya. Dan secara mempribadi, secara khusus, hakikat Muhammad sendiri itu adalah memancar ke semua makhluk. Apalagi seseorang yang memang sudah mengenal Allah dan bertemu dengan Allah SWT, maka sudah pastilah pancaran tersebut akan sangat kuat pada diri seseorang tersebut. Ini berlaku kepada seseorang yang memang memiliki kemampuan seperti orang-orang yang sudah berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang benarlah bahwa sebuah perjalanan itu tidak akan ada kata yang namanya sampai atau terhenti pada sebuah peringkat saja. Karena seharusnya pada pencapaian seseorang di sebuah tingkat tersebut akan ada sebuah tanda atau seseorang akan memiliki tanda khusus. Adapun contoh di dalam rahmat lil alamin adalah para guru atau dosen atau penerus-penerus Islam atau penerus orang yang ingin bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat semua, jika tadi ditanyakan apa yang harus saya lakukan pada tahap orang yang sudah berhadapan dengan wajah Allah, jika di sini kita memang masih bingung atau masih mencari, maka renungilah itu semua, carilah atau gali sedalam-dalamnya tentang hakikat Allah, kebenaran Allah, hakikat diri, serta ilmu-ilmu makrifat sebagai wawasan untuk membuka cakrawala kita di dalam memahami dan mengkondisikan bahwa kita benar-benar sudah bertemu dan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.